Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam. Video ini saya buat dengan judul Save Borobudur. Kita sama-sama tahu pandemi belum berlalu dari Indonesia. Kita masih belum menurunkan status sebagai endemik. Kalau kita mau mengingat kembali, Lebaran kemarin itu pariwisata ini baru sedikit tertolong. Bahkan presiden itu karena menghindari macet juga menyarankan orang itu untuk jangan buru-buru kembali lah ke Jakarta. Kalau mau liburan work from home ya work from home dulu. Alasannya apa? Supaya uang yang di Jakarta ini berputar masuk ke daerah, dibawa ke daerah, supaya ekonomi mulai hidup. Saat ini pariwisata mulai hidup. Ekonomi kecil itu mulai bergairah lah. Walaupun belum normal seperti sebelum adanya pandemi. Buat saya, apa yang disampaikan Menteri serba usaha lah, pokoknya semua urusan itu ditanganin oleh menteri ini. Jadi saya lebih anggap dia sebagai Perdana Menteri Indonesia atau Komisaris Presiden. Ketika Presiden gak bisa ya orang ini yang harus tampil. Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Buat saya menaikkan harga masuk ke Borobudur 750.000 itu adalah cara tidak cerdas. Kenapa? Satu, ekonomi masyarakat itu masih mati, masih belum stabil. Dengan naikin harga segitu, itu belum tentu dengan tidak naik harga segitu aja belum tentu di situ rame, apalagi dinaikin lagi gitu loh, 750.000. Itu tidak bijak, itu sama saja mematikan industri masyarakatnya, dari usaha kecil masyarakat di situ. Gini loh Pak, stop lah Bapak bikin blunder. Ingat blunder Bapak dari awal COVID, bisa dilihat. Corona masih ada, bukannya sudah keluar dari Indonesia. Itu satu. Blunder apa lagi? Soal COVID. Jika bisa hidup di cuaca panas. Terakhir blunder apa? Big data. Presiden 3 periode, tunda pemilu. Begitu dikejar, big data nggak bisa dikeluarin, alasan berkilas segala macam. Gini loh Pak, urusan Bapak itu urusan Menko Kemaritiman dan Investasi. Bukan urusan pariwisata dan segala macam. Pariwisata segala macam ada Sandiaga Uno yang bisa urus itu. Ada Pemda yang urus itu. Indonesia sudah masuk ke industri 4.0. Lebih bagus Anda fokus ke sana. Bagaimana usaha Indonesia itu bisa maju lewat industri 4.0. Itu yang harus Anda fokuskan Pak. Pemerintah itu bukan berdagang dengan masyarakat. Tapi pemerintah harus bisa menghidupkan masyarakat. Itu yang benar Pak. Ini yang saya bahas soal 750.000-nya dulu. Saya belum bahas soal Borobudurnya. Kalau kita mau bahas soal Borobudur, nah kita akan masuk ke sana. Borobudur, selain sebagai situs sejarah, itu juga menjadi situs situs keagamaan untuk umat Buddha. Setiap Waisak juga dirayakan di sana. UNESCO juga sudah menyatakan bahwa itu adalah situs yang harus dirawat, dilindungi. Adalah tugas kita bersama, bukan pemerintah daerah juga. Tapi tugas kita bersama untuk merawat itu supaya tetap ada dan tetap terawat. Saya agak sedih ketika saya melihat foto seperti ini. Borobudur itu malah
nilai-nilai historinya malah hilang ketika orang buang sampah sembarangan, terus stupa yang didirikan dengan setengah mati didudukin segala macam, padahal sudah ada peringatan di situ. Ini bisa dilihat, saya ulangi lagi, lihat di sini baik-baik. Ini untuk masyarakat kita semua rakyat Indonesia. Ini pemilik Candi Borobudur, dirawatlah. Jangan sampai ketika kita tidak bisa merawat, suatu hari Borobudur ini diklaim seperti Batik atau Reok Ponorogo, baru kita koar-koar. Padahal ketika kita punya itu, kita nggak ngerawat itu. Borobudur, buat saya ini ada beberapa kejadian yang menyakitkan. Satu, tahun 2016 terjadi kasus Pak Or atau Jumpalitan yang injak stupa segala macam, yang dijadikan iklan Red Bull 2016. Saya masih ingat waktu itu saya ada komunikasi dengan melalui Twitter ke Bapak Gubernur Pak Ganjar waktu itu. Nah, 2020 di bulan Februari itu kejadian lagi aksi Pak Or. Nah, buat saya itu Borobudur itu memang sepatutnya untuk daerah atas itu dilarang untuk siapapun masuk, kecuali pada saat ritual keagamaan. Karena apa? Ingat, Candi Borobudur ini usianya sudah ratusan tahun, dan itu adalah situs oleh UNESCO yang harus dirawat dan dilindungi. Adalah tugas kita bersama untuk melindungi itu. Untuk Pemda Jateng, saya juga memohon agar sangat lebih memperhatikan petugas-petugasnya. Jangan sampai ada kejadian seperti Pak War seperti itu lagi. Di 2016 kita sudah kecolongan, 2020 kecolongan, jangan sampai kita kecolongan lagi. Dan saya sepakat untuk Borobudur itu, setiap yang mau naik ke atas itu, setiap yang mau masuk ke situ itu dibatasi. Dan kalau perlu memang ya udah nggak boleh naik ke atas, kecuali untuk acara keagamaan. Kenapa? Karena mentalitas kita seperti yang tadi di foto itu tidak, kita masih kurang bisa menghargai tempat-tempat sejarah, apalagi tempat-tempat situs keagamaan lain gitu loh. Kita ini negara berpancasila, negara yang sudah mengakui 6 agama. Minimal kita dulu diajarkan saling menghormati antar umat beragama. Jadi ya tugas kita bersama. Nah gini, untuk pemerintah pusat, kalau alasan Pak Luhut tadi itu naikkan 790.000 untuk biaya perawatan, gini loh, dari pemasukan, tidak usah 750.000 saja, dari pemasukan saat ini saya rasa mampu kok untuk perawatan Candi Borobudur. Dan jangan lupa loh, Candi Borobudur itu situs dunia yang kita bersyukur itu ada di Indonesia, dan adalah tugas dari pemerintah pusat untuk menganggarkan untuk perawatan itu. Gini, jangan sampai di satu sisi situs Lapindo yang atas kesalahan perorangan akhirnya sekarang jadi monumen Lapindo yang tiap tahun tanggulnya itu harus dipertinggi. Itu saja yang kesalahan perorangan, negara mau pakai uang rakyat untuk mengganti itu. Padahal kesalahan perorangan loh. Apalagi ini situs sejarah milik pemerintah Indonesia. Adalah tugas pemerintah untuk menganggarkan itu. Saya sepakat ketika Candi Borobudur ini harus dibatasi gitu loh. Tapi saya sangat tidak sepakat ketika seorang menteri merasa dirinya Perdana Menteri itu main naikin harga 750.000. Itu membunuh pariwisata dan membunuh ekonomi kecil masyarakat. Ingat loh, jangan sampai LBP itu berubah jadi, jangan sampai sebutan LBP itu diplesetkan oleh masyarakat menjadi lu bermental penjajah. Mengerti ya maksud saya? Saya berharap pemerintah, khususnya orang-orang di pemerintahan, tidak blunder, jangan lompat pagar yang bukan urusannya. Urusan di kemaritiman ya urusin kemaritiman dan investasi.
jangan membunuh masyarakat sendiri dengan kelakuan-kelakuan bodoh. Borobudur wajib kita jaga, kita rawat. Masyarakat ini ekonominya wajib kita bantu. Kita cukup bantu mereka bukakan jalan, tidak perlu dengan hal-hal aneh, dengan alasan kita akan untuk konservasi atau segala macam. Hoi, bung, konservasi itu anggarannya tentu sudah ada. Kenapa? Masa yang tidak ada urusan saja seperti Lapindo saja itu pakai APBN? Masa untuk konservasi situs sejarah saja nggak ada anggarannya harus naikin harga? Nggak lucu kan? Dan jangan sampai usaha masyarakat gara-gara harus 750.000 itu, usaha yang selama ini menjual pernak-pernik kenang-kenangan ketika menguji Borobudur jadi usaha sewa baju untuk pura-pura menyamar seperti seorang pelajar, karena cuma nilai pelajar itu cuma 75.000 tiket masuknya. Jangan seperti ini. Lucu kan nanti usaha masyarakat gulung tikar jadinya berubah menjadi usaha sewa baju. Harapan saya, kemarin saya sudah sempat lihat juga Pemda Jateng ya, pemerintah daerah Jateng itu menunda. Sebaiknya tidak ditunda, tapi batalkan saja. Tapi untuk masyarakat Indonesia, untuk saudara saya, untuk kaum muslimin muslimah, untuk saudara-saudara Kristen, Katolik, umat Buddha, terus umat Konghucu, umat Hindu, marilah kita sama-sama jaga Candi Borobudur ini dan situs-situs sejarah lainnya selain Borobudur yang merupakan kebanggaan Indonesia. Ingat, kita punya situs sejarah dan itu menjadi kebanggaan kita. Jangan sampai ketika kita tidak bisa merawat itu, orang lain mengakui itu dan baru kita marah. Yuk kita ngewaras. Selamat malam.